Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya senang sekali berjumpa dengan kalian semua lagi. Kelas 10 MANU Ibtidaul Falah. Ini adalah pembelajaran PPKN PDR genap yang kelima. Kali ini kita akan mempelajari bab 3, yakni wawasan Nusantara. Menu kita hari ini adalah sebagai berikut. Wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Kita akan mempelajari pengertian, hakikat, asas, kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara, serta aspek Trigatra dan Pancagatra dari wawasan Nusantara. Sebelum kita mulai belajar, selalu saya ingatkan untuk menjaga iman, imun, dan menjaga keamanan kita dengan rajin beribadah, mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita bersama. Oke, kita awali dari pengertian atau konsep wawasan Nusantara itu sendiri. Secara etimologis atau bahasa, wawasan Nusantara adalah kumpulan dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya adalah pandangan. Nusantara sendiri berasal dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa itu pulau, Antara adalah letak di antara dua unsur. Jadi Nusantara di sini maksudnya adalah kesatuan kepulauan. Banyak pulau berarti yang terletak di antara dua unsur, yaitu dua benua, Asia, Australia, dua samudra, Hindia dan Pasifik. Dalam pengertian modern kita sekarang, Nusantara sama dengan Indonesia. Itulah pengertian secara etimologis, yaitu pandangan tentang Indonesia, kalau disederhanakan. Secara terminologis atau istilah dijelaskan oleh Lemhanas tahun 99, wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang, cara bersikap bangsa Indonesia, kita semua, mengenai diri kita, bangsa Indonesia, dan lingkungan kita, negara kita, wilayah kita, negara Indonesia yang serba beragam dan strategis nilainya dengan mengutamakan persatuan-kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kata kuncinya di sini adalah cara pandang, mengenal diri dan lingkungan, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, bagaimana cara kita mengenal negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, dan bagaimana kita menganggap bahwa diri kita, bangsa kita itu, walaupun berpulau-pulau, walaupun beraneka ragam, itu adalah satu kesatuan yang satu dan utuh. Makanya yang diutamakan dari konsepsi wawasan Nusantara adalah persatuan dan kesatuan, baik itu kesatuan wilayah maupun kesatuan bangsa. Hakikat wawasan Nusantara, kita memandang bangsa Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke istilahnya, yang berpulau-pulau, ada yang pulau besar, ada yang kecil sampai nggak kelihatan di peta itu. Nah, kita memandang bangsa kita dengan pandangan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia memang bangsa kepulauan. Ada daratan terpisah oleh lautan, lalu daratan lagi. Nah, kita ubah cara pandang kita bahwa lautan yang ada di tengah-tengah daratan ini bukan pemisah. Justru lautan ini adalah seperti benang yang digunakan untuk menjahit. Nah, benang yang menyatukan, kita disatukan oleh lautan. Kita melihat bangsa Indonesia, bangsa kita seperti itu. Jadi tidak menganggap lautan itu sebagai pemisah. Justru lautan itu adalah sebagai pemersatu bangsa yang menjahit ikatan persatuan kita antar wilayah. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan kesatuan wilayah nasional. Walaupun kita tuh secara fisik terpisah oleh lautan yang memisahkan kita, tapi sejatinya lautanlah yang menyambung, mengikat
kita semua yang berjauhan ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam wilayah nasional yang kita sebut sebagai NKRI atau Nusantara atau Indonesia. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Seperti inilah grafis yang menunjukkan kondisi Indonesia. Penduduknya sudah 270,20 juta jiwa. Sebanyak itu, isi kepalanya pun berbeda-beda. Ada 17.500 lebih pulau. Kalau kita ngomongin Jawa, Jawa hanyalah satu dari 17.000 pulau itu. Ada 1.300 lebih suku yang mendiami Indonesia. Belum lagi bahasa daerahnya yang dimiliki tiap daerah, adat istiadat yang berbeda antar wilayah, dan lain sebagainya. Indonesia adalah kumpulan dari banyak dan berbagai perbedaan dan keanekaragaman. Yang namanya Indonesia adalah kumpulan dari perbedaan dan keanekaragaman. Tetapi hebatnya Indonesia walaupun segini banyak kompleksitasnya, perbedaan yang ada, kita tetap satu dan utuh. Kita harus siap dan terbiasa hidup di tengah-tengah keanekaragaman. Oke, next adalah asas wawasan Nusantara. Dalam konsepsi atau ajaran wawasan Nusantara ada 6 asas di dalamnya. Kita bahas satu-satu ya. Kepentingan yang sama, bangsa Indonesia dari dulu punya tujuan yang sama. Di masa perjuangan, kita ingin memerdekakan bangsa kita. Setelah merdeka, kita ingin mengisi kemerdekaan dengan pembangunan menuju Indonesia yang maju. Kita punya kepentingan yang sama. Keadilan artinya adalah semua anak bangsa punya hak untuk mendapatkan haknya, punya hak untuk mendapatkan apa yang sudah diusahakannya. Punya hak untuk mendapatkan perhatian yang sama tanpa diskriminasi dari pemerintah. Kejujuran artinya adalah keberanian kita untuk berlaku jujur demi kebenaran demi bangsa kita Indonesia. Lalu ada kerjasama. Asas ini artinya adalah seluruh komponen bangsa, seluruh anak bangsa saling terkoordinasi. Jadi memperjuangkan kemajuan Indonesia itu saling terkoordinasi antar sektor, antar wilayah, antar kepentingan, bekerja sama demi kepentingan negara. Kesetiaan artinya adalah setia terhadap kesepakatan yang sudah dibuat sejak dulu. Seperti Sumpah Pemuda, kita mengakuinya dan setia saat asas Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Setia terhadap proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan lain sebagainya. Itu adalah kesepakatan bersama kita sebagai satu bangsa, kita setia terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan lain sebagainya. Solidaritas artinya setia kawan, rela berkorban, suka menolong, membantu demi sesama anak bangsa, tentunya tanpa meninggalkan budaya dan ciri khas kita masing-masing setiap daerah. Itulah asas wawasan Nusantara. Next, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional kita, negara Indonesia. Lalu fungsi wawasan Nusantara. Sebenarnya fungsi wawasan Nusantara dibagi menjadi 4, ada sebagai konsepsi ketahanan nasional, sebagai wawasan pembangunan, wawasan pertahanan keamanan, dan wawasan kewilayahan. Pada intinya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah mengacu pada pedoman yang disebut dengan ajaran wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara sendiri adalah kenapa kita kok diajarkan wawasan Nusantara, pemerintah bekerjanya harus berlandaskan wawasan Nusantara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan nasionalisme, cinta tanah air, cinta Indonesia, dimulai dari mengenal aspek kewilayahan dan segala aspek yang ada dalam wawasan Nusantara, sehingga timbul rasa nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata sesuai profesi dan keadaan kita masing-masing. Itulah tujuan dari wawasan Nusantara. Selanjutnya kita membahas aspek dalam konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara
pada intinya mencakup segala aspek kehidupan kita yang dikelompokkan menjadi dua. Ada satu aspek alami